Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Alpro 1. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode perulangan atau looping. Adapun outline-nya yang pertama terkait dengan struktur looping dengan flowchart dan statement program. Perulangan adalah suatu proses eksekusi statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Operasi perulangan atau looping selalu dijumpai di dalam berbagai bahasa pemrograman. Hal tersebut karena struktur perulangan akan sangat membantu dalam efisiensi program. Dalam C++ terdapat tiga macam struktur perulangan, yaitu adalah struktur for, struktur while, dan struktur do while. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tiga macam struktur perulangan tersebut lengkap dengan program beserta penjelasnya, di mana contoh program yang dibuat ini menggunakan code block. Adapun studi kasus yang pertama, kalau kita perhatikan di sini adalah crash include IOStream using namespace std, int main, siot belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani /n. Ini diulang sebanyak 10 kali dan return 0. Hasilnya adalah seperti ini. Belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani sebanyak 10 kali. Seperti itu. Jika kita menggunakan struktur for, maka kalau kita perhatikan, struktur perulangan atau pengulangan jenis for biasanya digunakan untuk melakukan perulangan yang telah diketahui banyaknya. Biasa jenisnya perulangannya for dianggap sebagai jenis perulangan yang paling mudah dipahami. Untuk melakukan perulangan dengan menggunakan struktur for, kita harus memiliki sebuah variabel dengan indeksnya. Namun perlu sekali untuk diperhatikan bahwa tipe data dari variabel akan digunakan sebagai indeks haruslah tipe data yang mempunyai urutan teratur. Misalnya tipe data int 012 atau char abc. Bentuk umum for itu seperti ini. For variabel sama dengan nilai awal, kondisi saat berjalan, variabel plus plus, statement yang akan diulang. For variabel nilai awal, kondisi awal berjalan sama dengan variabel main, kalau ini adalah decrement, kalau ini adalah increment, seperti itu. Nah, untuk studi kasus yang kedua itu kita menggunakan for increment. Crash include IOStream using namespace std, int main, int md sama dengan 0, md kurang dari 8. Kurang dari 8 berarti di sini tidak sama dengan 8. Jadi dimulai dari 0 dan sampai dengan 7. md plus dia akan diulang dari 0 sampai 7. Dia akan menampilkan siot belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani. Maka hasilnya akan seperti ini. Belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani. Untuk studi kasus 3 itu kita menggunakan for decrement, di mana di sini kita menggunakan dimulai dari using namespace std, int main, int md, for md sama dengan 8 dan md lebih besar dari 0. Jadi 0 di sini tidak akan diikutkan. Jadi dimulai dari 8 dan dia akan sampai dengan 1 karena di sini adalah decrement. Siot belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani. Hasilnya akan seperti berikut. Belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani. Untuk studi kasus yang keempat itu kita adalah menggabungkan adalah for increment dan for decrement. Contohnya di sini using namespace std int main siot contoh perulangan for menaik atau increment. Kita menggunakan for int md sama dengan 1, md kurang dari 9, md plus plus. Jadi di sini dimulai dari 1 dan berakhir di 8. Begitu juga dengan decrement kalau kita lihat di sini. Jadi untuk perulangan menurun, md sama dengan 8, md lebih besar dari 1. Jadi dimulai dari 8 dan dia akan menurun sampai dengan 1 karena di sini menggunakan md min. Siot md return 0, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Hasil studi kasus yang keempat, contoh perulangan for menaik increment dari 1 sampai 8, contoh perulangan for menurun atau decrement dari 8 sampai dengan 1. Selanjutnya adalah struktur while. Struktur perulangan while adalah perulangan yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok perulangan. Kita tahu bahwa perulangan hanya akan dilakukan jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau jika kondisi bernilai benar. Hal ini berarti jika kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement-statement yang terdapat dalam blok perulangan tidak akan pernah dieksekusi oleh program. Berikut adalah bentuk umum dari while. Di sini kita lihat while kondisi statement-statement yang akan diulang. Studi kasus yang kelima ini di sini kita menggunakan while. Crash include IOStream using namespace std int main mendeklarasikan variabel md sebagai indeks perulangan int md. Kalau kita perhatikan di sini melakukan inisialisasi nilai terhadap variabel md sama dengan 0, while md kurang dari 8.
Siot belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani. Statement ini berguna untuk menaikkan nilai MD. Setelah MD bernilai 8, maka perulangan berhenti. MD++ dia menggunakan decrement. Jadi kalau kita lihat hasilnya akan seperti ini untuk studi kasus yang 5 menggunakan while. Belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani. Untuk studi kasus yang ke-6, kita lihat di sini kita menggunakan crash include iStream using namespace std and main. Jadi sama dengan yang tadi, namun di sini kita menggunakan fungsi variabel MD lagi, namun kita menggunakan while MD kurang dari 8. Siot belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani. Pada baris ini tidak terdapat statement increment, sehingga variabel MD akan terus bernilai 0, dan kondisi MD kurang 8 akan selalu bernilai benar. Akibatnya perulangan akan terus dilakukan. Nah, ini akan menjadi permasalahan. Jadi karena dia akan terus dilakukan sehingga tidak akan berhenti. Return 0, hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau aplikasi ini dijalankan, program ini dijalankan, maka dia tidak akan berhenti mengulang sampai kita tekan tombol close seperti itu. Selanjutnya di sini adalah struktur do while. Berbeda dengan struktur while yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok perulangan, pada struktur do while kondisi justru ditempatkan di bagian akhir. Hal ini tentu menyebabkan struktur perulangan do while minimal akan melakukan 1 kali proses eksekusi statement yang akan diulang walaupun kondisi akan didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Bentuk umum do while kalau kita perhatikan di sini ada do, statement yang akan diulang, while. Jadi di sini kondisinya dilakukan di akhir while kondisi seperti ini. Adapun perbedaan while dan do while, berikut 4 perbedaan mendasar struktur kondisi perulangan while dan do while. Pada struktur perulangan while, pengecekan kondisi dilakukan di awal blok atau pengecekan kondisi dilakukan sebelum eksekusi statement. Pada struktur perulangan do while, pengecekan kondisi dilakukan di akhir blok, pengecekan kondisi dilakukan setelah eksekusi statement. Pada struktur perulangan while, jika kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi bernilai salah, maka statement-statement yang terdapat dalam blok perulangan tidak akan pernah dieksekusi oleh program. Pada struktur perulangan do while, jika kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka tetap akan melakukan 1 kali eksekusi statement-statement yang terdapat dalam blok perulangan. Ini untuk studi kasus yang ke-7. Using namespace std, main mendeklarasikan variabel MD sebagai indeks perulangan. MD melakukan inisialisasi nilai terhadap variabel MD. Perhatikan nilai MD sama dengan 25. Kalau tidak sesuai dengan kondisi MD kurang dari 8, namun tetap akan melakukan 1 kali eksekusi statement yang ada dalam blok perulangan. Do, Siot belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani. Statement ini berguna untuk menaikkan nilai MD. Setelah MD bernilai 8, maka perulangan akan berhenti. MD++, do while MD kurang dari 8, return 0. Jadi kalau kita akan eksekusi perintah ini, maka dia akan menampilkan hasil yang ke-7, belajar C++ bareng di Universitas Bina Insani. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini berasal dari materi dosen, 3 macam struktur perulangan C++, lengkap dengan contoh dan programnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.